Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين يا رب العالمين. Jemaah salat subuh Masjid Ali Hasan Pondok Mutiara Hafidzakumullah. Moga kita awali perjumpaan kita, taklim kita di subuh yang barokah ini dengan sama-sama manjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah yang kita kerjakan menjadi sempurna. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya nanti di akhirat. Dan kita berharap mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah yang kita ikhtiarkan semuanya diterima dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menuju rumah Allah ini menjadi penghapus dosa, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta kita berharap kelak akan menjadi amalan yang memudahkan perjalanan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dia berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan perjalanannya menuju surganya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafidzakumullah, di antara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan juga riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan hendaknya kita juga mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khusus terkait dengan doa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 4 hal. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, penjagaan dari hal-hal yang buruk, wal-ghina, serta memohon kepada Allah diberikan kecukupan. Terkhusus terkait dengan hidayah, kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di luar salat, bahkan di dalam salat selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Karena di antara tipu dayanya syaitan, tipu dayanya iblis kepada umat manusia, tidak hanya ditujukan kepada pelaku maksiat, bahkan ahli ibadah pun jadi sasarannya.
Bagaimana sasarannya iblis kepada ahli ibadah? Tentu strateginya tidak sama ketika ditujukan kepada ahli maksiat. Ya, selalu kami sampaikan yang jadi korbannya itu sudah bukan manusia-manusia biasa, bahkan ada dari kalangan nabi. Dan pengalamannya iblis itu bukan puluhan tahun lagi, jutaan tahun. Ya, sejarah mencatat, sejarah kontemporer mencatat, bahkan ada ulama yang tergelincir. Sebutlah nama Abdullah Al-Qasimi. Insya Allah orang yang cerdasnya minta ampun. Banyak kitab yang sudah ditulis, di antaranya yang bestseller itu dia menulis kitab As-Sirat Bainal Islam wal Wathaniyah, pertarungan antara Islam dan ideologi paganisme. Jangan tahu matinya bagaimana. Diberikan usia panjang lebih dari 90 tahun, mati ateis. Padahal kitab, salah satu kitab yang ditulis adalah tentang bantahan ateis. Kita ini usia sudah sekian tahun sudah nulis kitab nopo. Enggak kemudian menjamin supaya apa? Kita ini sadar di antara nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Dan nikmat itu kalau tidak dijaga, kalau tidak disyukuri, ya nanti akan ditarik sama yang punya. Maka di antara bentuk rasa syukur kita terkait dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan adalah kita menjaganya dengan beribadah, sholat, hadir dalam majelis-majelis ilmu, istiqomah di atas kebaikan. Itu di antara cara kita menjaga hidayah itu. Ya, mudah-mudahan semua ikhtiar kita ini akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadiah terbaiknya adalah ketika seseorang diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Al-Murri An-Nawawi rahimahullah ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya, serta merahmati dan memberkahi siapa saja yang belajar dan menuntut ilmu dari kitab-kitab beliau. Terakhir kita sampai di hadis yang ke-26. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama mempelajari hadis yang ke-27. Al-hadis as-sabi'a wal-'ishrun. Hadis yang ke-27 terkait dengan kebajikan dan dosa. Al-birru wal-ithmu. Monggo bisa dibuka kitab yang sudah disiapkan oleh Takmir Al-Ihsan. Hadis ke-27, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan ada dua riwayat di situ. Ya. Nah, ini biasanya selalu kaidah yang dipakai ketika membahas hadis. Ya, yaitu ada beberapa hadis disampaikan yang terkait, baru kemudian diambil benang merah kesimpulannya. Ini kaidah yang disebut dengan al-jam'u wa tawfiq. Baik, kita baca hadis yang terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala 'anil Nawas ibn Sam'an, atau nanti bisa juga dibaca 'anil Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh sahabat yang bernama Nawas bin Sim'an atau Nawas bin Sam'an. Semoga Allah meridhoi beliau.
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi. Al-birru kebajikan, husnul khuluqi adalah akhlak yang terbaik. Wal ithmu, dan dosa pakai fa, bukan pakai sin. Kalau pakai sin nanti artinya beda. Ismu dengan ithmu. Nah, pentingnya kalau kita belajar makharijul huruf seperti itu. Ya, beda hurufnya, beda makhrajnya, maknanya juga beda. Makanya jamaah fillah, ketika kita belajar makharijul huruf, belajar baca Al-Quran, ya sabar memang. Ya. Wal ithmu, dan dosa itu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu apa-apa yang menyesakkan hati, membimbangkan dalam hati, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka orang-orang mengetahuinya. Yang pertama ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian riwayat yang kedua, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan riwayat dari Imam Ahmad dan di Musnad Ad-Darimi, dan hadisnya ini hasan, an Wabisah ibn Ma'bad, dari sahabat Wabisah bin Ma'bad, qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, mengatakan kepadaku, jita tas'alu 'anil birri, apakah engkau datang bertanya tentang kebajikan? Qultu, aku menjawab, na'am, iya. Qala, kemudian Rasulullah menyampaikan, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi qalbu. Kebajikan itu apa yang menenangkan hati, jiwa. Wa ma'anna ilaihi qalbu, dan juga menenteramkan qalbu. Akan kita bahas bedanya jiwa dengan qalbu itu apa. Wal ithmu, sedangkan dosa itu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu wa aftauka. Sedangkan dosa itu apa yang membimbangkan di dalam jiwa dan meragukan hati, meskipun orang memberikan fatwa kepadamu dan memberikan fatwa kepadamu lagi. Hadisun hasan, hadis ini derajatnya hasan, artinya boleh dijadikan dalil. Baik, coba fidakumullah, kita akan ambil beberapa pelajaran dari dua hadis yang mulia ini. Riwayat yang pertama, hadis ini dibawakan oleh sahabat Nawas bin Sim'an atau Nawas bin Sam'an. Ini seorang sahabat yang nama aslinya adalah Nawas bin Sam'an bin Khalid ibn Amr al-Qurb bin Abdillah al-Kilabi al-Ansari. Sahabat ini dinisbahkan kepada kabilah Al-Kilabi, yang kabilah Al-Kilabi ini berhubungan baik dengan salah satu kabilah di Madinah, makanya dinisbahkan kepada Ansar. Nah, sahabat Nawas ini, dia aslinya adalah penduduk dari Syam. Penduduk dari Syam, kemudian tinggal di Madinah itu hanya 1 tahun saja, tapi masuk kategori sahabat. Yang di beberapa pertemuan sebelumnya kami pernah bahas, kategori sahabat itu adalah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mubarak, orang yang hidup semasa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi sekalipun hanya sesaat, beriman kepada Rasulullah SAW, dan meninggalnya juga
dalam keadaan beriman. Karena ada orang hidup semasa dengan Nabi, ya, bertemu dengan Nabi, tapi nggak beriman. Atau Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak masuk sahabat, sekalipun semasa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Ya. Nah kemudian sahabat Nawas bin Sam'an atau Nawas bin Sim'an menyampaikan, ini dibawakan dalam Sahih Muslim, aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah sanatan. Aku membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu hanya 1 tahun saja. Ya, hanya 1 tahun. Kemudian beliau menyampaikan ma yamna'uni minal hijrah illa al-mas'alah. Tidak ada yang menghalangiku untuk berhijrah kecuali ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang menetap biasanya itu kalau untuk bertanya, ngapain tanya? Tinggal bareng, nggak perlu baru tanya. Sedangkan kalau orang yang merantau, ya, dia butuh untuk segera menuntaskan hajatnya. Setelah selesai hajatnya baru kembali ke tempat asalnya. Ini yang terjadi kepada sahabat Nawas bin Sam'an atau Nawas bin Sim'an. Dan itu juga kemudian yang terjadi kepada beberapa orang, beberapa ulama-ulama di negeri ini. Kata misalkan Yai Dahlan, itu kan bisa saja beliau kemudian mengambil kesempatan meniru gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tinggal di Mekah seterusnya. Tetapi kemudian ada hal besar juga yang beliau lakukan setelah belajar di Mekah. Jadi kalau dulu haji nggak langsung pulang, menetap dulu belajar, baru kemudian balik. 2 kali insya Allah Yai Dahlan itu haji, kemudian tidak langsung pulang, belajar dulu, baru kemudian kembali ke Nusantara, kemudian mendirikan Muhammadiyah. Kemudian jamaah fizakumullah, riwayat yang kedua yaitu sahabat Wabisa bin Ma'bad. Ini juga sama, hanya sebentar saja bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendatangi Madinah sekitar tahun 9 Hijriah bersama 10 orang sahabatnya. Oh, dulu Yai Dahlan pertama haji itu usia 15 tahun, Masya Allah, haji berangkat 5 tahun. Kemudian tinggal di Mekah, belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian ketika di Nusantara itu belajar kepada Yai Soleh Darat, ya, satu guru dengan Yai Hashim Al-Asy'ari, termasuk juga diantaranya satu guru juga dengan Raden Ajeng Kartini, Yai Soleh Darat niku. Wabisa bin Ma'bad ini tinggal di Ar-Riqqah. Ar-Riqqah itu satu daerah yang sekarang sudah hancur, daerah Syam di Damaskus. Ya. Hanya bertemu dengan Rasulullah SAW sebentar, tetapi itu tadi kemudian mengambil banyak faedah ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, kedua sahabat ini jamaah fidzatullah tidak banyak sirah yang didapati. Bahkan kalau dalam riwayat Imam Muslim, sahabat Nawas bin Sim'an ini hanya ada 4 riwayat saja, cuma 4 riwayatnya, hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama terkait dengan sirah sahabat. Kemudian jamaah fidzatullah, di awal kita ambil beberapa faedah. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan terkait dengan hadis ini, al-birru husnul khuluqi. Kebajikan itu adalah akhlak yang terpuji. Nah, kata al-birru di antaranya diterangkan oleh para ulama. Makna al-birru kami ambilkan yang pertama dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad
hafizahullah ta'ala wa ra'a, beliau menyampaikan al-birru, kebajikan itu kalimatun jami'atun tashmalul umuri al-batinah allati fil qalbi wal umur adh-dhahira allati takunu 'ala lisan wal jawarih. Yang namanya kebajikan itu ya, adalah nama yang global, al-jami'ah, mencakup segala hal ya, yang mencakup perkara-perkara al-batiniyah, yaitu urusan hati ya. Kemudian hal-hal yang juga nampak, baik itu lewat lisan ataupun lewat anggota badan yang lainnya. Itu makna dari al-birru. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran banyak sekali sinonim yang terkait dengan kebaikan atau kebajikan. Di antaranya ada al-hasanah, kemudian al-khairu, ada al-ma'ruf. Nah, itu di antara makna al-birru. Jadi segala apapun yang terkait dengan kebajikan itu disebut dengan al-birru. Makanya kenapa kemudian diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau membawakan penjelasan tentang makna al-birru, beliau membawakan juga perkataan dari Ibnu Hajar al-Aizami, ismun jamin likulli amalin salih, yaitu nama yang itu mencakup semua amal-amal saleh, itu disebut dengan al-birru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ayat ini jamaah fidakumullah di antaranya adalah ayat yang merupakan bantahan buat siapa? Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka kemudian mengkultuskan, membanggakan arah ibadahnya. Yang Yahudi ke arah barat, yang Nasrani ke arah timur. Nah, terutama orang-orang Yahudi yang mereka tinggal bersama Rasulullah SAW dan para sahabat ketika di Madinah. Ya, makanya di antara alasan ada peristiwa tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat dari Al-Aqsa ke Ka'bah, itu diantara asbabun nuzulnya adalah Rasulullah SAW itu risih dengan perkataan orang-orang Yahudi. Mereka menyampaikan, kita ini banyak memang berbedanya dengan Muhammad dan sahabatnya, tapi ada yang sama, yaitu arah kiblat kita itu sama ya. Akhirnya Rasulullah hanya sekedar melihat ke langit ya, memang isyarat untuk meminta supaya apa? Arah kiblatnya itu dipindah. Rasul tidak ingin umatnya itu disama-samakan dengan orang Yahudi. Tidak ada yang namanya tasyabbuh itu. Makanya kenapa kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajah itu ke arah timur, ke arah barat itu merupakan kebajikan, bukan itu yang namanya kebajikan itu. Tidak terkait dengan arah, tetapi Allah Ta'ala sampaikan walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu yang nomor satu adalah amanah billah,
yaitu terkait dengan keimanan. Oleh karena itu jamaah fiqhullah, sia-sia orang kemudian baik tetapi tidak didasari dengan iman yang benar kepada Allah. Akan menjadi percuma kebaikan-kebaikan yang dikerjakan tanpa diiringi dengan iman. Musnah semua kebajikan itu ketika seseorang melakukan kesyirikan. Nomor satu yang ditekankan adalah terkait dengan iman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, kitab. Baru kemudian Allah Ta'ala sebutkan kebaikan-kebaikan yang terkait dengan manusia, bersedekah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-birru di antara maknanya adalah, kalau dalam terjemahan itu disebutkan dengan kebajikan yang sempurna. Maknanya apa? Al-birru yaitu memberikan sesuatu yang terbaik. Contoh di dalam Al-Quran di surat Ali Imran di ayat yang ke-92, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan lan tanalul birra. Di situ disebut dengan al-birra. Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna. Jadi bukan hanya sekedar sementing aku ngelakoni kebajikan, enggak. Tetapi bagaimana kebajikan itu menjadi kebajikan yang sempurna, itu baru disebut dengan birrun atau birra. Nah, ayat ini jamaah fiqhullah ketika turun di Madinah didengar oleh salah seorang sahabat yang namanya Abu Talhah, bapak sambungnya Anas bin Malik. Ketika ayat ini turun, kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wahai Rasulullah, apakah setelah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan dari harta kalian itu yang paling dicintai. Nah, ini fikihnya sahabat. Ketika turun ayat sami'na wa ata'na, langsung praktekkan. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai yaitu kebun, kemudian yang di dalamnya ada sumur yang namanya sumur Bairuha. Dan Rasul biasanya juga ketika di kebun Bairuha itu dengan sumurnya suka berteduh. Ya, kalau sekarang masuk dalam kompleksnya Masjid Nabawi. Datang ke Rasulullah, kebun ini kemudian sak sumur-sumurnya diinfakkan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, bakhin dzaka malun rabih. Wah, ini harta yang paling menguntungkan. Bagaimana menguntungkannya? Abu Talha menginfakkan hartanya yang paling dicintai. Itu arti dari birrun. Jadi nggak main-main memang ketika seseorang sampai di tingkatan birrun. Terus yang misalkan sering kami contohkan itu kan, misalkan ada kotakan lewat itu, ya, kotak infak ya, di dompet jenengan ada beberapa lembar. Ada yang abu-abu, coklat, ungu, hijau, biru, pink. Yes, semuanya ada itu. Ya, kira-kira nih yang masuk ke kotak itu yang warna apa? Yang nolnya ada 5 atau yang nolnya ada 4 atau yang nolnya ada 3, yang warnanya abu-abu, coklat, ungu, hijau, biru, atau yang pink. Nah, itu semua sudah diuji. Ya.
Makanya kenapa kemudian Allah Ta'ala sampaikan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat yang kedua. Apakah kemudian manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan amanna, saya telah beriman, aku itu iman. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Enggak beriman diuji, beriman diuji juga. Ujiannya iman itu tadi terkait dengan ibadah. Harta yang Allah titipkan itu ibadah. Anak yang Allah amanahkan itu ibadah. Sepedanya jenengan itu juga ibadah. Gadgetnya kita itu juga ibadah. Ada ujian di balik itu semuanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan al-birru husnul khuluqi. Inti dari kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran di surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang agung. Para tabi'in pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Ummul Mukminin, kaifa kana akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Ummul Mukminin, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah? Ummul Mukminin hanya menyampaikan kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah dari Al-Qur'an. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, timbangannya itu dari Al-Qur'an. Makanya kalau kemudian kita mau melakukan sesuatu kok bingung, kira-kira Al-Quran cocok nggak dengan yang saya lakukan ini? Benar nggak yang saya lakukan ini dengan yang ada di Al-Quran? Kalau nggak cocok sudah tinggalkan. Kalau memang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan akhlak yang mulia ini juga, ya, akhlak husnul khuluq ini diantara fadilahnya, diantara keutamaannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan juga di Musnad Imam Ahmad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Laisa syai' aqalu fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan kebaikan nanti pada hari kiamat kecuali akhlak yang mulia. Seringkali jamaah fidakumullah kita memperhatikan sholat kita, memperhatikan puasa kita, tapi lupa dengan akhlak. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan apa itu birrun, beliau menyampaikan seperti ini, al-birru amrun hayyinun. Kebajikan itu sesuatu yang mudah. Beliau kemudian memberikan contoh, apa diantaranya? Wajhun talqin, ketemu seseorang dengan wajah yang berseri-seri. Walisanun layyinun, serta kata-kata yang lemah lembut, itu juga sudah masuk birru. Akhlak terkait dengan muamalah dengan sesama manusia, bertemu dengan wajah yang berseri-seri, kemudian kata-katanya lembut, nggak keras, nggak membentak, nggak nyelatuan. Itu akhlak yang terpuji. Nah, kemudian jamaah fidakumullah, berikutnya Nabi SAW menyampaikan wal ithmu, dan dosa itu, ya, mahaka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang menyesakkan hati, membuat gundah jiwa, wa karihta an yattali alaihin nas, serta benci kalau diketahui oleh manusia. Nah, sinonim untuk dosa di dalam Al-Quran itu juga banyak jamaah fidakumullah. Dosa itu juga disebut dengan dzanbun.
Selain ithmun disebut juga dengan dzambun, disebut dengan munkarun, disebut dengan isyan, disebut dengan sayyi'ah, disebut dengan khati'ah. Contoh, dosa itu disebut dengan dzambun. Kenapa disebut dengan dzambun? Dzambun itu maknanya adalah zailun. Zailun itu ekor, tempat keluarnya kotoran, yang dekat dengan kotoran. Menunjukkan apa? Dosa itu menghadirkan kotoran. Nah, kalau sudah ada kotoran, baju kita kena kotoran, mau dekat-dekat dengan orang? Tidak mau. Entah itu nanti menimbulkan aroma yang kurang sedap. Dosa itu juga disebut dengan ithmun. Kenapa ithmun? Ithmun itu diantara maknanya adalah at-ta'akhir, terlambat. Mengisyaratkan apa? Orang yang nanti banyak dosanya, ketika di akhirat hisabnya itu nanti akan panjang, akan lambat. Dia nanti ketika mau masuk surga, bertanggungjawabkan dulu semuanya. Nah, sifatnya dosa di hadis yang pertama ini disampaikan oleh Nabi SAW adalah mahaka fi nafsika wa karita an yattali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang menyesakkan hati, menimbulkan noda kotoran di dalam hati, di dalam jiwa manusia. Bukan kotoran yang kemudian misal kau pakai pulpen gini kemudian tintanya blobor gitu, bukan itu. Tetapi kotorannya itu melekat ke dalam qalbu. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menyampaikan demikian, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza adnaba, apabila dia khilaf melakukan dosa. Ingat, orang yang beriman itu bukan orang yang tidak bisa melakukan dosa. Anda, orang yang beriman itu bukan orang yang maksum. Yang maksum itu Rasulullah SAW. Tapi bagaimana bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Ya, ketika melakukan dosa, kalau orang yang beriman dia melakukan dosa, kata Nabi SAW, kanat nuqtatun sauda fi qalbi, akan ada noda hitam. Noda hitamnya bukan menempel di baju. Kalau menempel di baju enak, ya dengan lepas, kasih deterjen, dikum, diucap, beres, wis resik dosa. Tapi noda hitamnya ini fi qalbi, menempel di dalam qalbu, dalam hati. Terus bagaimana? Apakah kemudian harus dicoploi qalbunya kemudian dicuci? Ya, memang pernah terjadi jamaah fidakumullah. Nah, dulu kami pernah menyampaikan belum terkait dengan sahus sadr itu. Rasulullah pernah mengalami peristiwa yang dinamakan sahus sadr. Nanti bisa dicek di Rahiqul Maktum, kurang lebih sekitar 2 kali Rasulullah mengalami peristiwa sahus sadr, dada yang terbelah. Yang membawakan riwayat ini adalah Anas bin Malik, yang tinggal bersama Rasulullah 10 tahun di Madinah, bantu-bantu di rumahnya Rasulullah. Melihat kalau di rumah itu Rasul biasanya copot baju, kelihatan di dadanya sini seperti ada bekas jahitan. Untuk menunjukkan apa? Ini qarina bahwasanya peristiwa sahus sadr itu bukan karangannya Nabi Muhammad, memang benar-benar terjadi. Yang pertama, Rasulullah ketika berada dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, lagi main gembala sama temannya, terus dibawa sama 2 orang, bajunya sangat putih, dibaringkan di atas batu besar, kemudian dadanya dibelah ini, dikeluarkan, dikatakan hadza hadzus syaitanu mink, ini ada bagian syaitan dalam dirimu. Kemudian ada bejana dari emas diisi air zam-zam, dicuci bersih, masukkan lagi. Tapi catatan jangan dipraktekkan gitu. Khawatir nanti jenengan pengeras ude
datang ke dokter spesialis jantung sama bedah, saya mau mengeluarkan jantung saya, kolbu saya, tak siapkan 2 galon nih Zam-Zam, diumbah, dicuci, nanti masukkan lagi. Memang bisa dimasukkan lagi, tapi kan pertanyaan berikutnya, nyambung lagi enggak? Ya, artinya apa? Jamaah fidakumullah, dosa itu menimbulkan noda, ada kotoran. Nah, kotorannya itu bukan melekat di baju, melekatnya itu di hati, dan kita tidak tahu hati kita itu kotor atau enggak, karena organ ini tidak kelihatan. Nah, terus cara membersihkannya bagaimana? Rasul sampaikan, fa in taba wa naza'a wastaghfara, apabila dia bertaubat, wa naza'a, meninggalkan perbuatan buruknya itu, wastaghfara, dan beristighfar kepada Allah, suqila qalbuhu, maka hati yang kotor itu perlahan tapi pasti itu menjadi bening. Nah, hati kalau sudah bening itu akan merasakan nikmat ketika ibadah. Nah, ini jadi jawaban jamaah fidakumullah. Kenapa sih sudah ibadah, wes ngaji kok gak tenang-tenang? Di antara jawaban ini saking kotornya hati. Tapi hati itu kalau sudah bening, sudah bersih, itu enak melakukan ibadah. Makanya para sahabat itu ketika mereka saling menasihati dengan sahabat yang lain itu nggak macam-macam, hanya mengatakan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu sudah langsung introspeksi, aku bisa apa ya? Nah, kita ini sudah dinasihati ittaqullah ben Jumat, ittaqullah haqqa tuqatih, dilu ternyata dilu ngantuk campur tidur. Dengan alasan niki sakit tenang ya. Ya Allah, itu diantara jawabannya kenapa jamaah fidakumullah ada orang-orang yang sudah melakukan ibadah tapi kok masih belum tenang. Ya karena saking banyaknya nodanya itu yang harus dibersihkan, saking ngeratnya kotoran itu. Nah, terus bagaimana? Apakah kemudian berhenti ibadahnya? Ya enggak, tetap ibadah lagi, sabar, pelan-pelan dibersihkan kotorannya itu. Tetapi jamaah fidakumullah, Rasulullah sampaikan lagi, wa in zadat hatta ya'luwa qalbu dzakar rain. Tapi kalau noda itu dia nggak istighfar, nggak berhenti, nggak bertobat kepada Allah, lama-kelamaan noda itu akan semakin banyak, maka hati itu lama-lama akan menjadi hitam. Itulah yang disebut dengan rain. Atas jendela itu kan jendela lama tidak dibersihkan, atau biasanya yang kaca mobil itu. Kalau debunya nempel itu tidak banyak, gampang bersihkannya, sudah gini selesai. Atau nambah sulak yang sudah selesai. Tapi kalau sudah debunya itu sampai 1 senti misalnya, saking kandel dia suwe gak diumban, itu membersihkannya susah. Nah, hati yang menghitam itu disebut oleh Rasul sebagai ar-rain. Kemudian beliau membacakan ayat ke-14 dari surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, apa yang mereka lakukan, dosa yang mereka kerjakan itu hanya akan menambah hitam hati mereka. Dampaknya dosa. Tandanya Rasul sampaikan ada 2, mahaka fi nafsika, menyesakkan, menjadikan gundah ketidaktenangan di dalam hati. Yang kedua, wa karihta an yattali alaihin nas, dan kita tidak suka kalau kemudian dosa itu diketahui oleh manusia. Jadi sifatnya dosa itu jamaah fidakumullah, malu kita kalau kemudian ini ketahuan sama orang. Tapi kemudian di masa-masa sekarang ini bahkan ada orang yang bangga ketika melakukan dosa, ngambil uangnya rakyat yang bukan semestinya, foto-foto.
dada-dadanya la haula wala quwata illa billah. Makanya kenapa kemudian oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan ada yang lebih dosa dari dosa itu sendiri. Dalam kitab Ad-Da'wah Dawah, yang dosa awalnya itu kecil, dia berubah menjadi besar, ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama beliau sampaikan, apabila dosanya itu dikerjakan secara terus-menerus. Nomor satu, memang dosanya kecil, tapi dilakoni utun terus, istiqomah mengerjakan dosa. Yang awalnya dosanya kecil menjadi besar. Satu. Yang kedua, yaitu meremehkan dosa, menganggap sepele dosa. Oleh karena itu jamaah fidakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan bedanya antara orang yang beriman dengan orang fajir. Rasulullah menyampaikan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alaihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang yang beriman memandang dosa itu bukan lagi melihat besar kecilnya lagi, tidak. Tetapi dosa mau besar mau kecil itu ibaratnya dia sedang duduk di bawah gunung. Yang gunung itu yakhafu an yaqa alaihi, dia khawatir, dia takut sewaktu-waktu kalau mengerjakan dosa maka gunung itu akan menimpa dirinya. Nah, ini pertanyaan buat kita, apakah perasaan itu ada di kita atau tidak? Merasa takut ketika melakukan dosa. Sebaliknya wal fajir, orang yang durjana itu, yang meremehkan dosa, mereka mengatakan dosa itu, menganggap dosa itu sebagai yaradunu bahkan dzubabin, melihat dosa itu sudah nggak lihat besar kecil, tetapi semuanya dosa itu dianggap seperti dzubab lalat. Marra ala anfi, yang kemudian hingga hidungnya sudah malas begini toai. Itu yang kemudian membuat yang awalnya dosa kecil berubah menjadi dosa besar disebabkan karena meremehkan. Dua. Yang ketiga yaitu orang yang kemudian gembira dengan dosa. Nah, ini tadi ketika diketahui oleh manusia bukan kemudian malu, bukan kemudian aku isin konangan ngaki, tapi itu sudah hilang, bahkan bangga dengan dosanya. Ini yang kemudian berbahaya. Sampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang ini kemudian dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Ad-Da'wah Dawah, wa farhuka bid-danabi idza ghafirat bihi a'zamu min ad-dhanbi wa huznika 'ala ad-dhanbi idza fataka a'zamu min ad-dhanbi. Seseorang yang bangga, gembira ketika melakukan dosa nampak oleh manusia, maka itu menjadi besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sedih ketika tidak melakukan dosa, maka itu juga akan menjadi dosa semakin besar. Ini tak cukup melok tanda tangan. Ya, tanda tangannya tidak jelas, proyek-proyek tidak jelas itu. Ketun kalau nggak melakukan dosa, gembira ketika bermaksiat, itu yang kemudian menjadikan dosa yang awalnya kecil menjadi besar. Yang keempat adalah terang-terangan ketika melakukan dosa, ditampakkan ke orang banyak. Nah, dan kemudian menjadikan dosa yang awalnya kecil kemudian menjadi besar. Dan yang kelima, yang lebih dosa dari dosa itu sendiri adalah ketika yang melakukannya itu adalah orang-orang yang diikuti, entah itu public figure kah, apalagi ulama ketika melakukan dosa. Rasulullah SAW menyampaikan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa saja yang di dalam Islam
Dia melakukan kebiasaan sunnah di sini diartikan kebiasaan yang buruk. Kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha. Maka dosanya bagi yang dia kerjakan sendiri serta dapat kiriman dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Makanya kenapa kemudian jamaah fidakumullah, patokan kebenaran ya di dalam agama Islam itu dikembalikan kepada Rasulullah SAW supaya apa? Agama ini tidak ada cacatnya. Karena bisa jadi ulama itu zallat, mengalami ketergelinciran. Contoh, kalau yang di riwayat kedua itu kan terkait dengan kita meminta fatwa kepada hati kita. Kadang ada orang-orang begini jamaah fitrah ini sebagai penutup. Ada orang-orang yang kemudian ketika melakukan perbuatan yang salah itu mengatasnamakan gurunya. Ada yang gitu. Misalkan yang sering saja udutnya. Ya. Kenapa merokok? Wah, guruku. Kayak gitu. Padahal kita sudah tahu, kalaupun misalkan dicari dalil, di nang Al-Quran enggak ada dalilnya rokok itu haram. Karena memang apa ya, di masanya Rasul enggak ada pabrik rokok. Tapi misalkan ini cara kita meminta fatwa kepada hati kita. Misalkan rokok itu ada di masanya Rabi. Kira-kira siapa yang pantas untuk memegangnya, kemudian ngisapnya itu? Kalau misalkan rokok itu di masanya Nabi itu ada, kira-kira kita membayangkan saja, misalkan di masanya Nabi itu ada rokok, kira-kira kebayang nggak kita Rasulullah, Abu Bakar, Umar ngumpul kemudian sambil gak nutut lah. Tapi di masanya Rasul ada juga karakter-karakter yang tidak baik. Misal Abu Jahal, Abu Lahab ngumpul, makan, merencanakan hal yang buruk kepada Rasul sambil udut. Kira-kira kebayang nggak oleh itu? Kita kebayang. Makanya hal-hal yang buruk itu nggak akan cocok kepada orang-orang yang baik. Itu kalau sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka Rasul kemudian menyampaikan istafti qalbak. Tapi kembali, kalau sesuatu yang sudah sharih, yang sudah jelas, itu tidak usah kemudian kita minta fatwa. Ini ada riba, benar nggak ya? Tak minta fatwa kepada hati itu. Kenapa? Hati yang bisa dimintakan fatwa itu enggak kemudian sembarangan orang hatinya, tetapi hati orang yang bersih. Kenapa? Karena di dalam hati yang bersih itu kemudian ada yang namanya isyarah. Ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, firasah. Dan firasatul mu'minin haq. Firasatnya orang-orang yang beriman itu benar. Sebagaimana firasatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika menunjuk Umar menjadi penggantinya. Firasatnya Yakub alaihissalam kepada anaknya Yusuf supaya jangan menceritakan mimpinya itu. Itu firasat. Dan tidak main-main firasatnya orang yang beriman. Dan firasatnya orang beriman yang seperti apa yang benar, yaitu ketika hatinya itu bersih. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas bedanya antara qalbun, nafsun, dan roh. Karena sekilas terutama terkait dengan nafsun dengan roh ini ada persamaan tapi juga ada perbedaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya, memberikan taufik kepada kita semuanya, mengistiqomahkan kita di atas iman dan takwa kepadanya.
serta kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكن وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردنا فتنة القوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.